Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Tentunya semuanya dalam keadaan baik. Ya, amin. Hari ini saya akan melanjutkan poin kedua dari tema yang sebelumnya, yaitu kasih dan kepedulian. Ya, kalau kita perhatikan atau kita ingat kembali bahwa yang lalu saya membawakan poin pertama terkait kasih dan kepedulian ini adalah kasih adalah warisan yang abadi. Di mana kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus harus mewariskan kasih di dalam Kristus kepada generasi berikutnya, atau setidaknya menjadi contoh, menjadi panutan tentang kasih di dalam Kristus kepada mereka yang ada di bawah kita, atau bukan di bawah kita usianya, tetapi yang baru mengenal Kristus sekalipun itu juga bisa meneladani kasih yang kita praktekkan di dalam Kristus Yesus tersebut. Nah, yang kedua, kita juga perlu mempraktekkan firman Tuhan ini ya, dalam wujud di mana kasih merupakan wujud dari iman ya. Kasih merupakan bukti dari iman yang hidup. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, saya teringat dengan surat Yakobus ya. Yakobus 2 ayat yang ke-17 yang kontroversi ya, di mana dia berkata bahwa keselamatan ini ya karena kasih karunia. Tetapi dari ayat itu ada yang mengatakan nggak bisa. Keselamatan itu ya percaya Yesus dan juga berbuat baik. Nah, dari ayat ini dikaitkan dengan Yakobus 2 ayat 17, kita sebenarnya bisa menemukan jawabannya bahwa keselamatan itu karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita. Karena apa? Karena sesungguhnya yang dimaksud dari Yakobus 2 ayat 17 adalah ini ya, poin ini, bahwa kasih itu adalah bukti dari iman yang hidup. Jadi maksudnya ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan keselamatan. Lalu keselamatan kita ini yang tubuh kita yang hidup kita yang didiami oleh Roh Kudus, ini melahirkan perbuatan baik. Ya. Jadi perbuatan baik kita itu dimulai dari ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi di sini kita bisa menemukan jawabannya ya, bukan iman dan perbuatan kita selamat, tetapi perbuatan kita ini adalah wujud dari iman kita. Iman kepada Yesus mau melahirkan perbuatan baik. Perbuatan baik atau kasih yang kita lakukan itu wujud dari iman kita kepada Yesus. Semoga ini bisa menolong kita untuk mengerti ya. Jadi di sini Yesus menekankan jika kita saling mengasihi, maka itu bukti dari engkau adalah murid-muridku. Nah, ini penting sekali buat kita semuanya, bahwa ternyata kasih itu bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi perlu diwujudkan. Kalau kita ingin hidup dalam kasih dan kepedulian, maka kita perlu melakukan bukti, melakukan praktek. Nah, prakteknya apa saja? Nah, saya pernah menyampaikan kepada beberapa teman bahwa melakukan bukti kasih itu tidak selalu berbicara mengenai uang saja. Kadang-kadang kita terjebak dengan itu ya. Waduh, saya tidak bisa mewujudkan kasih karena saya nggak bisa menolong dengan uang, saya nggak bisa menolong dengan harta, dengan sembako mungkin membelikan sesuatu. Wujud dari kasih itu tidak selalu bentuk barang yang bisa kita berikan kepada orang lain, tetapi perhatian. Terus kemudian menjadi sahabat dikala orang mau bercerita kepada kita dan kita mendengar, lalu kita menasihati orang tersebut, itu adalah salah satu wujud dari kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih itu banyak sekali macamnya. Menjadi sahabat bagi orang yang kesepian, itu juga sudah bentuk dari kasih. Jadi kalau seumpama ada yang ada diberkati lebih kemudian memberikan uang, bentuk barang dan sebagainya, itu tidak masalah. Tetapi ada juga yang tidak punya apa-apa tapi hanya bisa menjadi sahabat atau menjadi teman atau menjadi orang yang selalu siap
mendengar keluh kesah dan kemudian memberikan nasihat, itu pun juga bentuk dari kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka perlu kita untuk mewujudkan, menyatakan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi bentuk kasih itu banyak sekali. Jadi jangan hanya dibatasi hanya dari sekedar uang dan harta. Nah, oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, untuk mewujudkan kasih dan kepedulian ini, kita perlu menguji iman kita. Apakah benar-benar saya itu adalah di dalam Yesus? Apakah saya benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Itu terlihat dari perbuatan kasih kita kepada orang di sekitar kita. Kalau kita tidak pernah mengasihi orang, ya, bahkan tidak mau mengampuni orang, tidak mau menjadi sahabat untuk orang-orang di sekitar, atau kasihnya hanya milih-milih saja, ya, itu juga dipertanyakan imannya itu benar apa enggak. Tetapi iman yang benar sudah pasti melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tidak memilah-milah orang, tidak membeda-bedakan orang. Semua orang itu layak mendapatkan kasih yang sama dari pribadi tersebut. Ya, contohnya, ketika saya mengasihi si A, maka saya juga akan mengasihi si B dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengasihi si A, lalu kemudian saya merasa, orang ini ngeselin banget dan saya tidak mau mengasihi dia. Nah, itu juga perlu diuji di hadapan Tuhan. Itu iman yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena iman yang benar pasti akan berlaku adil dan sebagainya. Ya, berlaku kasih dan adil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan kita belajar di hadapan Tuhan. Meminta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus membimbing kita senantiasa hidup dalam kasih. Karena kasih itu membuktikan bahwa iman kita hidup. Iman kita benar di hadapan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas kita. Dan kita bisa mewujudkan kasih sebagai wujud iman yang hidup dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada siang ini atau hari ini Tuhan. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur karena kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Dari apa yang kami baca, Yohanes 13 ayat yang ke-35 Tuhan. Kami mohon padamu, kiranya Engkau akan memberkati kami semuanya. Mewujudkan iman kami dalam perbuatan kami Tuhan. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami mohon padamu, kiranya ini boleh menjadi dasar bagi kami untuk kami wujudkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon padamu agar Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan pekerjaan, keluarga, dan hal apapun yang menjadi pergumulan mereka diberkati di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.